Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Marcella. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai Reformasi. Materi yang pertama yaitu peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang dimana ada sejarah gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September 1965 adalah sebuah gerakan yang sampai sekarang masih bersifat kontroversi. Ada berbagai pendapat dan kesaksian tentang gerakan 30 September 1965 yang kemudian memunculkan berbagai versi gerakan 30 September 1965. Selanjutnya, gerakan 30 September 1965 ditinjau dari filsafat sejarah Marxisme. Masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah masyarakat kapitalis. Nampak kelas-kelas sosial yaitu kelas borjuis, militer, dan kelas proletariat. Seperti halnya pandangan filsafat Hegel, filsafat sejarah Marxisme memandang bahwa sejarah berlangsung secara dialektis. Selanjutnya, proses dialektika. Sejarah masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno menjadi tesis adalah kelas proletariat yang diwakili oleh PKI. PKI berdiri tahun 1920 pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Pulau Jawa, sementara PKI memberontak pada tahun 1927. Materi selanjutnya yaitu dampak dari peristiwa gerakan 30 September pada bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik. Yang pertama, dampak dari peristiwa gerakan 30 September 1965 pada bidang politik. Kehidupan politik Indonesia pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto berubah drastis. Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru terpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Soeharto. Yang kedua, dampak dari peristiwa gerakan 30 September 1965 pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada modal asing. Dasar hukum dari keterbukaan ini adalah Undang-Undang tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yaitu tentang penanaman modal dalam negeri, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang pertambangan. Selanjutnya, materi tentang perkembangan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, masa Orde Baru. Masa Orde Baru berjalan dimulai pada tahun 1966 di mana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto hingga tahun 1998, yaitu saat Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Pada masa Orde Baru terjadi 6 kali pemilihan umum. Selanjutnya ada stabilitas partai politik pada masa Orde Baru. Pemilihan umum anggota DPR pertama semenjak tahun 1971 dilaksanakan pada bulan Mei setelah kampanye panas. Oleh majalah berita Jakarta Tempo disamakan dengan perang saudara. Kontestan utama dalam pemilihan umum ialah Golkar yang didukung Soeharto dan angkatan bersenjata dengan PPP yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Materi selanjutnya yaitu peristiwa pemilu tahun 1971 dan 1977 dan peristiwa Malari. Peristiwa pemilu pada tahun 1971. Nah, pada tahun 1971, ketika pemerintahan Orde Baru berupaya mempertahankan posisi pemerintahannya dengan membuat 2 undang-undang yang secara politis menguntungkan status kubu mereka, baik undang-undang tentang pemilu, partai politik, maupun MPR, DPR, DPRD.
maka mulai muncul suatu gerakan dalam bentuk pernyataan sikap ketidakpercayaan dari masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa. Selanjutnya, peristiwa pemilu pada tahun 1977. Menjelang pemilu tahun 1977, pergerakan mahasiswa mengangkat isu berbagai penyimpangan politik. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional yang tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyat dan tidak demokratis. Materi selanjutnya ada integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada keadaan geografis Timor Timur. Secara geografis, Timur Timur adalah sebuah negara yang terletak di Pulau Timor di sebelahan timur dengan luas wilayah 18.898 km dan berada di jajaran Kepulauan Nusa Tenggara. Letak geografis Timur Timur terbentang antara 123 derajat 25 dan 127 derajat bujur timur dan di antara 8 derajat 22 serta 10 derajat 22 lintang selatan. Selanjutnya, 2. Proses dekolonisasi pemerintahan Portugis pada tahun 1974 sampai 1975. Timor Timur adalah bekas daerah jajahan Portugis. Selama kurang lebih 400 tahun daerah ini berada di bawah pengaruh kekuasaan Portugis sejak abad ke-15. Pulau Timur sudah menjadi daerah tujuan pelayaran dan perdagangan dari perahu-perahu dagang Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, India, Arab, dan Cina. Pulau Timur dikenal akan kaya kayu cendana, barang dagangan yang laku di pasaran Asia. Materi selanjutnya, peristiwa pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 pada masa Orde Baru. Yang pertama, peristiwa pemilu tahun 1977, 1992, 1987, 1992 pada masa Orde Baru. Pemilu 1977 diikuti oleh 3 partai politik, Golkar, PPP, dan PDI. Karena jumlah partai sudah dikurangi dari keadaan pemilihan 1971, hal tersebut berlanjut sampai pemilu tahun berikutnya yaitu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selanjutnya, pemilu tahun 1982 yaitu diadakan pada 4 Mei 1982 dengan 75 juta pemilih. Partai Golkar pada tingkat pusat mayoritas menang lagi 242 kursi di kawasan Aceh, Jakarta, dan Kalimantan Selatan yang pernah dikuasai PPP berhasil diambil Golkar dan dapat menambah 10 kursi parlemen. Oke, selanjutnya pemilu tahun 1987. Pemilihan diadakan pada tanggal 23 April 1987 diikuti oleh 85.869 pemilih. Partai PP mendapat kekalahan besar di seluruh pelosok yang